Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Pradana Marta. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini saya hanya ingin sekedar mengeluarkan unek-unek isi hati saya ya. Semoga video saya ini dapat sampai ke pemerintah. Saya itu sangat prihatin, tentunya kita semua sangat prihatin ya dengan masuknya virus corona ke Indonesia seperti itu ya. Tentu apalagi penyebaran virus corona itu sangat pesat. Yang kemarin 2 sekarang sudah 96 gitu kan, padahal dalam rentang hari beberapa gitu, dan juga sudah ada beberapa yang meninggal kayak gitu teman-teman. Sehingga saya ada sedikit unek-unek kepada pemerintah kayak gitu ya. Semoga video ini nanti benar-benar sampai kepada pemerintah seperti itu ya. Gini, harus sampai kapan kita itu main umpet-umpetan, main kejar-kejaran dengan virus corona ini? Konsepnya bahwa orang yang terkena virus, yang di dalam tubuhnya sudah ada virus saja, dia itu bahkan tidak menyadari kalau di dalam tubuhnya sudah ada virus corona. Sehingga dia terlalu mudah, sehingga dia keluar rumah, ke sana ke sini, tanpa dia sadari bahwa dia sudah menyebarkan virus corona ini. Nah, unek-unek saya, sampai kapan? Dan ketika ini dibiarkan seperti ini, maka akan sangat berbahaya. Akan lama ya, penanganan virus corona di Indonesia akan lama. Jadi unek-unek saya seperti ini. Kita tahu ya, kita tahu apa namanya, budaya Nyepi ya yang ada di Bali kayak gitu ya. Jadi saya punya konsep itu seperti budaya Nyepi lah di Bali kayak gitu. Kalau di Bali itu katakanlah misal 1 minggu ya, ataupun 5 hari seperti itu. Memang ini berat ya, tapi memang harus ini yang kita lakukan ya. Semoga benar-benar video ini nanti bisa ke pemerintah sehingga dapat menjadi bahan rujukan lah ya gitu. Tentunya kita tahu bahwa virus corona itu masa inkubasinya adalah 14 hari sampai 20 hari. Nah, sebenarnya ketika presiden ya, khususnya presiden ataupun pemerintah menginstruksikan pada hari itu juga. Jadi ada semacam pengumuman ya, semua warga Indonesia harus stok barang. Dalam artian seperti ini teman-teman. Kita berdasar tadi ya, virus corona itu masa inkubasinya 14 hari sampai 20 hari. Jadi setiap keluarga dia harus stok persediaan makanan selama 20 hari ataupun selama 14 hari. Tentu ini memang sangat kacau ya. Ini akan berakibat sangat kacau. Tetapi kalau kita tidak menggunakan kebijakan yang sangat ekstrim, maka harus sampai kapan kita berperang dengan corona ini, gitu kan? Nah, pemerintah menginstruksikan, misal dalam kurun waktu 5 hari ya, semua warga diberi kesempatan untuk menstok barang sekiranya cukup untuk makan cukup untuk makan selama 20 hari. Tentunya itu nggak terlalu sulit ya. Makan 20 hari itu tentunya kalau misalnya beras ya nggak habis sampai bersak-sak kan nggak mungkin ya, kayak gitulah. Jadi kita persediakan makanan selama 20 hari lah gitu. Jadi semua aktivitas dihentikan. Coba ya, semua aktivitas dihentikan yang ada di seluruh Indonesia. Saya yakin kebijakan itu memang nantinya akan menggoyangkan perekonomian. Tapi sekarang kita ada 2 pilihan. Kita tetap seperti ini, tapi virus corona akan terus menyebar ke warga negara Indonesia. Tapi kita mengorbankan 20 hari, ya, kita mengorbankan waktu 20 hari, tetapi akan terbebas dari virus corona. Itu adalah konsep saya. Jadi, di situ semua warga negara Indonesia, semua tanpa terkecuali, mereka harus berada di dalam rumah, ya, harus berada di dalam rumah. Boleh keluar pun hanya ke tetangga. Ya, hanya ke tetangga. Dan memang harus ada peraturan yang mendasari itu. Harus ada peraturan, ada penegak hukum yang mengawasi. Jadi kalau memang ada yang melanggar, harus dihukum. Ya, harus dihukum. Jadi semua warga negara dilarang keluar rumah. Dilarang beraktivitas di rumah. Kita tidak usah berpikir tentang nanti bagaimana perekonomiannya kalau seperti itu. Kita nggak usah berbicara itu. Kita fokus kepada pemberantasan coronanya. Nah,
ini asumsinya semua warga negara Indonesia ya sudah memiliki stok makanan selama 20 hari. Ya, gitu ya. Selama 20 hari kita berada di lingkungannya masing-masing. Nah, di situ tugas pemerintah adalah satu, ya, mengumumkan kepada warga, seluruh warga negara Indonesia, memberikan kontak person ataupun nomor-nomor HP yang bisa dihubungi ketika dalam masa isolasi diri pribadi seperti itu nanti ya, selama 14 sampai 20 hari di rumahnya masing-masing. Kemudian ada orang-orang yang mengalami gejala yang seperti virus corona ataupun terjangkit virus corona, maka ada nomor telepon ataupun kontak yang bisa dihubungi. Jadi pemerintah menyiapkan hal itu. Suatu misal Jawa Timur, dari Jawa Timur ada pasien dari Jawa Timur. Ketika dalam proses isolasi selama 14 sampai 20 hari ini, dia itu merasakan ada gejala-gejala yang dia khawatirkan ataupun dia indikasikan sebagai virus corona, maka dia harus menghubungi nomor darurat yang telah disediakan pemerintah itu. Nah, gitu ya. Nah, tentunya misal ya, hari ini kita sudah di dock. Hari ini tidak ada penduduk Indonesia yang keluar rumah sampai 14 sampai 20 hari ke depan. Semua stok makanan sudah dipersiapkan. Boleh keluar hanya di lingkungannya masing-masing. Hanya di tetangganya masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian nanti selama masa inkubasi, itu kan mereka semuanya yang merasa di dalam tubuhnya ada virus corona, tentunya akan mengalami simptom, gejala. Nah, mereka harus menghubungi kontak yang sudah disediakan oleh pemerintah itu. Suatu Jawa Timur ya, suatu misal Jawa Timur. Berarti mereka si Jawa Timur ya, pasien dari Jawa Timur ini menghubungi kontak yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya, untuk menangani pasien yang mengalami simptom kecurigaan tentang virus corona tersebut. Menghubungi kontaknya Jawa Timur, kayak gitu. Nah, saya yakin dengan diterapkan seperti ini ya, jadi 20 hari, maksimal 20 hari, nanti akan kelihatan semuanya yang sedang terkena virus corona. Jadi di sini nanti kita akan fokus, ya, pemerintah akan fokus mengobati yang terkena corona ini. Kalau saat ini pemerintah masih fokus kepada mencari, ya, fokus kepada mengobati dan mencari penularannya ke siapa saja. Nah, itu pemerintah akan lebih kesulitan. Memang nggak semudah itu ya, kita ngomong nggak semudah itu, tapi kita memang harus sedikit, harus sedikit nekat. Ketika kita membiarkan seperti ini ya, kita hanya terus-menerus, satu, mengobati yang kena corona, kedua, mencari siapa-siapa yang terkena corona, dan ketiga adalah men-tracking, rekam jejak siapa kayak gitu. Terus sampai kapan gitu loh. Benar perekonomian tetap, tetapi haruskah kita mengorbankan masyarakat Indonesia tertular satu demi satu, karena kita tahu penularannya sangat pesat sekali, ya. Dan orang yang terkena pun, terinfeksi pun, bahkan tidak mengetahui kalau dirinya itu sedang terjangkit virus corona. Nah, gitu. Kembali ke bahasan, ya, Jadi skemanya seperti itu tadi. Jadi isolasi diri masing-masing, seperti konsepnya Nyepi yang ada di Bali gitu ya. Jadi isolasi diri selama 14 sampai 20 hari. Kalau dari pemerintah itu kan yang sakit harus mengisolasi diri, gitu kan? Padahal orang yang terinfeksi virus corona ini ya, yang terinfeksi pun bahkan tidak menyadari loh, ya. Pemerintah semoga sadar hal ini ya. Yang terjangkit virus corona itu loh tidak sadar kalau dia itu sedang kena corona gitu loh. Jadi kita harus fokus kepada jangan hanya yang sakit saja, semua yang sakit yang nggak sakit harus berdiam diri di rumah selama 14 sampai 20 hari. Gitu. Nanti skemanya saya jelaskan ya. Di sini. Gitu. Nah, jadi kita kembali ke bahasan. Ketika 20 hari ini sudah terlewati ya, 20 hari ini sudah terlewati, otomatis semua ya. Kenapa 20 hari? Karena kita kembali kepada masa inkubasi si virus corona ini ya. Jadi ketika 20 hari sudah terlewati, maka akan terkumpul semua pasien dengan simptom infeksi
dari virus corona ini. Jadi yang nggak itu apa namanya, yang nggak melapor ke nomor yang sudah ditujukan tadi, ya yang sudah ditujukan oleh pemerintah tadi, berarti dia itu posisinya tidak sedang sakit dan tidak terinfeksi virus corona. Karena apa? Karena sudah 20 hari, ya sudah melewati masa inkubasi dari si virus corona ini. Sebenarnya seperti itu aja konsepnya ya. Semoga video ini dapat sampai ke pemerintah gitu ya, bisa menjadi bahan acuan lah ya. Kalau kita memang tidak semudah itu ya, tidak semudah itu, tapi mungkin ini yang saya sampaikan ini merupakan langkah yang efektif. Memang ini dampaknya ke perekonomian sangat buruk ya, sangat buruk sekali dampaknya ke perekonomian, tapi haruskah kita mengorbankan rakyat Indonesia untuk tertular satu persatu dari virus corona ini ketika kita hanya terus-terusan terus-terusan tergelitik dari masalah ekonomi ini. Kita harus benar-benar memerangi virus corona ini agar cepat terselesaikan. Caranya seperti itu ya. Caranya seperti itulah, coba. Seperti itu. Semoga video ini dapat sampai ke pemerintah untuk menjadi bahan acuan ya. Dan juga semoga, dan saya juga mohon teman-teman, video nanti silahkan di-share ataupun dibagikan lah ya. Semoga ada pihak-pihak pemerintah yang tahu lah ya, dan sehingga konsep seperti ini nanti bisa menjadi bahan acuan untuk memutuskan suatu peraturan dan memerangi virus corona yang ada di Indonesia ini. Gitu ya teman-teman. Tentunya memang semuanya khawatir, semuanya cemas gitu ya, tapi kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pokoknya kita khawatir boleh, kita cemas boleh, tapi jangan yang berlebihan gitu ya teman-teman. Oke, saya Gibran dan Marta, saya akhiri dulu video ini. Semoga harapan saya yang dapat terwujud teman-teman ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.